warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidati asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyati miqyasan li a'malihi masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan wa salim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ati'uhu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tazillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam, yang telah melimpahkan begitu besar nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, dan juga tentunya nikmat talabul ilmi. Maka mudah-mudahan dengan nikmat-nikmatnya kita senantiasa bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita sebagaimana kesempatan malam hari ini kita juga masih bisa hadir di musola yang kita cintai ini, yaitu musola Bina Ihsani, dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan secara berjamaah. Dan juga insya Allah kita lanjutkan dengan aktivitas talabul ilmi. Maka mudah-mudahan seluruh aktivitas-aktivitas kita dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya, dan setiap amal ibadah kita diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, utusan yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh keluarga-keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam memegang teguh risalah
yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara kafah, tidak memilih-milih, tidak memilah-milah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita diaku sebagai umatnya, yang kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, insya Allah sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Al-Fakir ingin melanjutkan membacakan tafsir dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan terkait surat Ad-Duha, dan alhamdulillah sudah selesai Pak ya. Alhamdulillah. Dan untuk malam hari ini insya Allah Al-Fakir ingin menyampaikan terkait surat Al-Insyirah, atau juga biasa disebut sebagai surat As-Syarh atau As-Syarhu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri usran inna ma'al usri usra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Saya bacakan makna editingnya secara terjemahan bebasnya begini: bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya engkau berharap. Nah, surat ini dinamakan dengan surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh atau Alam Nasrah. Itu karena dimulai dengan kabar tentang dilapangkannya dada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diteranginya dengan petunjuk, diteranginya dengan iman dan juga hikmah, sehingga menjadikan dada Kanjeng Nabi menjadi lapang, menjadi lega, dan menjadi luas. Nah, ini menurut Ibnu Abbas di dalam sebuah riwayat, surat yang terdiri dari 8 ayat ini turun setelah surat Ad-Duha yang beberapa waktu lalu telah kita bahas tafsirnya ya. Sehingga sebagaimana dijelaskan para mufasir, surat ini termasuk surat Makkiyah. Bahkan ditegaskan oleh Asy-Syaukani dan Ibnu Atiyah, tidak ada perbedaan pendapat tentang surat Al-Insyirah ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Itu sudah tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kalau di dalam surat Ad-Duha kemarin disampaikan banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di akhirnya Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menceritakan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau dengan menyatakan, wa amma bini amati rabbika fahaddis. Ya. Maka dengan nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan, diperintahkan untuk mengabarkan dengan cara menyampaikan memberitahukan kepada orang lain
dengan maksud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat ini kembali menjelaskan tentang beberapa kenikmatan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disertai anjuran untuk beramal serta bersyukur. Ya. Kalau dalam surat Ad-Duha diperintahkan untuk memberikan kabar terkait dengan nikmat yang telah Allah berikan, tidak dengan menyembunyikan nikmat itu sebagai bentuk rasa syukurnya. Nah, di sini juga Allah memerintahkan untuk menganjurkan kepada Kanjeng Nabi dengan nikmat-nikmatnya itu dengan memperbanyak amal dan juga memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tafsirnya, kita bacakan juga terkait dengan asbabun nuzul dari ayat ini. Anas ibnu Malik pernah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW duduk dan di hadapannya terdapat sebuah batu. Maka beliau bersabda, "Lau ja'a usru fadakhala hadzal hujrah la ja'a yusru hatta yadkhula alaihi fayukhrijuhu qala fa'anzalallahu ta'ala fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra." Seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, kata Kanjeng Nabi, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya. Lalu kemudahan itu akan mengusir kesulitan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan firman-Nya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri usra, ini turun ketika kaum musyrikin mengolok-olok kaum muslimin karena kekafiran mereka. Dengan kekafiran mereka, mereka bahkan justru mengolok-olok kaum muslimin. Dengan perolok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, maka itu adalah merupakan sebuah kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin, karena tidak cukup hanya mengolok-olok, orang kafir itu juga mempersekusi, mengkriminalisasi kalau zaman sekarang barang disebutnya, dan juga bahkan menyiksa, menganiaya, bahkan mengancam jiwa kaum muslimin. Maka ini adalah dianggap sebagai sebuah kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Al-Hasan berkata, ketika turun ayat fa inna ma'al usri usra, Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah. Bergembiralah kalian karena akan datang kemudahan bagi kalian. Kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya. Kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Jadi bersama dengan kesulitan atau bersama dengan kesusahan yang dialami oleh seseorang yang beriman, itu bersamanya itu ada dua kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, kata Allah. Nah, ayat ini diawali dengan hamzah istifham, atau istifham itu adalah kata tanya. Ketika istifham atau kalimat tanya ini diiringi dengan an-nafi, dengan kalimah lam,
Dan di sini dinyatakan alam setelah alif dengan bentuk istifham atau pertanyaan ini, kemudian Allah menafikan, menyampaikan kata nafi dengan lam. Maka memberi makna at-takriri atau menetapkan serta menguatkan, yaitu menetapkan perkara yang disebutkan dalam bentuk nafi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga makna ayat ini adalah qad sarahna laka sadrak. Jadi kalau tidak diungkapkan dengan bentuk istifham tadi, kalimat tanya yang sesungguhnya tidak perlu jawaban, atau bahasa kita mungkin bahasa pertanyaan retoris gitu. Jadi ini pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini makna apa, bentuk kalimat yang lainnya maksudnya adalah sungguh kami telah melapangkan dadamu untukmu. Kalau tidak diungkapkan dengan bentuk pertanyaan, nah, dengan diungkapkannya dengan bentuk pertanyaan lalu diikuti dengan kata nafi tadi, yaitu lam, ini maksudnya adalah untuk menetapkan serta menguatkan terkait dengan pernyataan Allah SWT tentang kelapangan yang telah Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu kelapangan dadanya Rasulullah SAW. Nah, ini sebagaimana juga bentuk pertanyaan yang dinafikan oleh Allah SWT, maksudnya pertanyaan yang diikuti dengan kalimat nafi, seperti alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ya. Atau dalam pernyataan Allah terkait dengan pelaksanaan hukum, misalnya Allah SWT menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 50 juga bentuknya sama seperti ini. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tapi ini tidak ada kalimat nafi ya, ini bentuk istifham saja, pertanyaan retoris yang sesungguhnya tidak perlu membutuhkan jawaban, akan tetapi sesungguhnya jawabannya kita orang-orang yang beriman telah mengetahuinya. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Misalnya. Nah, ini juga firman Allah bentuk yang seperti dinyatakan dalam surat Al-Insyirah ayat 1 ini, sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 68 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan alaisa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ini juga pertanyaan yang dinafikan, tapi dalam rangka untuk menetapkan dan menguatkan bahwasanya orang-orang kafir itu sungguh akan berada di dalam neraka jahanam, begitu maksudnya. Nah, pada asalnya kata as-sarhu atau as-sarah ini bermakna al-fashu wa tausi'atu, yaitu lapang dan luas. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menyebut al-izahu, yaitu untuk menyebut perbuatan menjelaskan untuk penjelasan, sehingga ada ungkapan misalnya sarahul kitab atau sarah kitab. Sarah kitab itu maksudnya adalah menjelaskan isi daripada sebuah kitab. Maka kita pernah mendengar sarah Sahih Muslim, sarah Imam Bukhari dan lain sebagainya. Ini maksudnya apa? Para ulama-ulama setelah
setelah kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulunya kemudian disarah atau dijelaskan oleh ulama-ulama setelahnya, maksudnya begitu. Jadi syarah Sahih Muslim itu adalah penjelasan tentang kitab-kitab Sahih Muslim. Maka seperti ungkapan as-sarahul kitab, penjelasan kitab, untuk menyebut perbuatan menjelaskan kitab, yakni memperluas dan membentangkan sesuatu dengan menerangkan yang tidak tampak dan tersembunyi. Jadi kadang-kadang kan di dalam sebuah kitab itu bentuknya masih global, kemudian para ulama itu khawatir umat sulit untuk memahaminya, maka kemudian disarah oleh para ulama setelahnya. Nah, kata tersebut juga digunakan untuk menunjuk rasa senang pada jiwa, ya, rasa senang pada jiwa. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan dilapangkan dadanya itu akan memberikan ketentraman dan kesenangan di dalam jiwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan kesulitan menghadapi penolakan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada masa awal-awal dakwahnya, yaitu dakwah di Makkah. Menurut Az-Zuhaili, orang-orang Arab menggunakan istilah sa'atu sodri wa azmahu, dada yang lapang dan besar. Ini untuk mengungkapkan sifat al-hilm wal quwah, atau lemah lembut dan juga kuat, yakni kinayah dari sifat gembira, sifat senang dan juga lega. Maka khitab atau seruan ayat ini masih ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kemarin surat Ad-Duha itu juga khitabnya ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau dalam surat Duha kemarin bahwasanya Kanjeng Nabi itu diolok-olokkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahwa Allah dan Jibril telah meninggalkan Rasulullah. Nah, ini dalam surat Al-Insyirah ini khitab itu adalah seruan. Kalau khitabus syari itu adalah seruan sang membuat asyari, yang sang membuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seruan dari Allah Subhanahu wa taala terkait ayat ini adalah ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah melapangkan, benar-benar telah meluaskan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya, tidakkah kami telah melapangkan dan meluaskan dadamu wahai Muhammad, gitu, sehingga leluasa menyampaikan kebenaran, leluasa menyampaikan dakwah kepada makhluk Allah dengan hikmah, dengan iman dan juga dengan kenabiannya. Kami lenyapkan pula sempitnya kebodohan dari dadamu. Jadi maksudnya Rasulullah itu kebodohannya dihilangkan oleh Allah SWT, sehingga Kanjeng Nabi itu memiliki sifat yang namanya fatonah, cerdas, gitu. Nah, terdapat beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para mufassir tentang perkara yang dilapangkan pada dada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menurut sebagian mufassir, dada beliau dilapangkan untuk Islam, ya. Imam Al-Qurtubi misalnya berkata, alam naftah sadrakal Islam, bukankah kami telah membuka dadamu kepada Islam, gitu. Nah, sebagian yang lain juga mengatakan dilapangkan dengan tauhid dan juga dengan iman. Jadi di dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketauhidan dan keimanannya sudah tidak tergoyahkan sama sekali, ya. Tidak pernah mengalami di dalam diri Rasulullah itu yang namanya kekufuran. Kalau kita barangkali kadang-kadang
ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, terkadang bertanya-tanya, waduh ujian apa lagi ini kan gitu. Ini adalah bentuk pengingkaran sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti latih hati kita ketika datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu hal-hal yang mendatangkan kegembiraan pada kita maupun hal-hal yang kita anggap sebagai sebuah musibah, itu kita biasakan untuk menerima dengan indah dan ridho, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan dilapangkan untuk menerima pemahaman. Menurut As-Syaukani misalnya dan juga Al-Khazin, pengertian sarahus sadri ini merupakan melapangkan dada. Di dalam ayat ini adalah membuka dadanya dengan menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi pemahaman, sehingga apapun yang datang kepada Rasulullah SAW itu Rasulullah langsung bisa memahami. Apapun yang dibawa oleh Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah, itu Rasulullah sudah memahaminya, sudah dimasukkan ke pemahaman oleh Allah SWT, karena telah dihilangkan hal-hal yang menghalangi pemahaman itu. Jadi Allah SWT telah menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi pemahaman yang datang kepada Rasulullah SAW. Nah, di samping Kanjeng Nabi itu telah diluaskan untuk menerima wahyu, menurut Abu Bakar Al-Jazairi, untuk setiap saat Rasulullah itu siap menerima segala sesuatu ucapan dan juga perkataan batil dari kaumnya yang menyesakkan dada manusia. Maksudnya apa? Tidak mempedulikan cacian orang-orang yang suka mencaci dan celaan orang-orang yang suka mencela. Dan itu memang sudah sifat daripada nubuah, bahwasanya orang-orang yang telah diangkat oleh Allah SWT menjadi nabi, orang-orang yang membawa risalah itu pasti akan ada cacian celaan dari kaumnya, orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang mengingkarinya. Kita belum pernah mendapatkan sebuah kisah pun atau sebuah riwayat pun bahwa Nabi itu kemudian diterima secara berbondong-bondong, secara keseluruhannya tanpa ada pengingkaran dari kaumnya. Itu tidak ada. Ya, jadi seluruh Nabi itu ujiannya adalah didustakan oleh kaumnya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya mendapatkan pendustaan dari kaumnya. Nah, penafsiran-penafsiran sebagaimana disebutkan tadi sebenarnya tidak saling bertentangan satu sama lain. Sehingga apa? Harus dipilih salah satunya. Penafsiran itu saling melengkapi sehingga bisa diambil semuanya. Bahwa dada Rasulullah SAW dibuka dan dilapangkan untuk menerima iman, itu memang begitu demikian. Ya, untuk menerima Islam dilapangkan untuk menerima pengetahuan dan semua perkara yang diwahyukan kepada beliau serta segala beban dan risiko akibat menjalankan tugas dakwah dan kenabiannya, terkadang mendapatkan cacian, makian, hinaan, celaan dan lain sebagainya. Itu juga Kanjeng Nabi bisa menerima dengan lapang dada. Maksudnya begitu. Jadi walaupun dicaci, dimaki, bahkan ketika didustakan oleh suatu kaum, ketika Rasulullah SAW itu sedang melakukan salah satu thariqah dakwahnya yang bernama Thalabun Nusrah, ketika datang ke Taif kemudian dihinakan, bahkan dikejar-kejar oleh kaumnya. Orang-orang yang lemah di antara orang-orang Taif itu bahkan berani melempari kotoran-kotoran binatang, kemudian melempar batu dan lain sebagainya. Itu malaikat Jibril alaihissalam itu kemudian marah kan, menawarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk
melemparkan atau membalikkan bukit Uhud kepada mereka gitu kan. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah menyatakan bahwa jangan. Karena apa? Karena mereka melakukan hal itu semua, menolak kepada dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah karena mereka belum faham. Dan memang kenyataannya kemudian seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang yang tadinya menolak, mencaci, mencela dakwahnya Rasulullah SAW pada akhirnya juga pada beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga sebagaimana di Mekah. Mekah itu kan paling pionirnya penolakan kepada dakwahnya Kanjeng Nabi kan. Akan tetapi setelah terjadinya Futuh Mekah, Mekah kemudian menjadi orang-orang yang beriman. Gitu. Ini adalah bentuk dari kelapangan dada Rasulullah SAW menerima penghinaan, cacian, makian, celaan dan lain sebagainya yang datang dari kaumnya ketika menyampaikan dakwah Islam. Jadi Kanjeng Nabi itu telah dibukakan, dilapangkan untuk menerima iman, Islam, pengetahuan dan semua perkara yang diwahyukan kepadanya, tugas dakwah serta beban dan risiko akibat ditolak dalam menyampaikan Islam itu semuanya telah diterima dengan lapang dada. Nah, semua penafsiran ini masih memaknai pelapangan dada Rasulullah SAW itu bersifat maknawi, gitu ya, bukan bersifat fisik. Ada juga yang memahaminya secara fisik, yakni dada beliau benar-benar dibuka dan dilapangkan. Ya. Jadi secara maknawi tadi ini penafsiran yang di sebelumnya tadi. Tapi ada sebagian juga memahaminya dibuka secara fisiknya. Jadi dada Rasulullah itu benar-benar dibuka, kemudian dibersihkan hatinya oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Ya, hal ini dikaitkan dengan peristiwa pembelahan dada beliau pada malam Isra, ya, sebelum Mi'raj. Ada sebagian riwayat menyatakan pada saat beliau masih kanak-kanak ya terjadi pembelahan dada ini. Wallahu alam, kebenarannya hanya Allah SWT yang mengetahui. Nah, Imam At-Tirmizi telah mengetengahkannya dalam tafsir ayat ini. Dan jika memang hal itu terjadi di malam Isra sebagaimana yang telah disebutkan di dalam riwayat Malik ibnu Sya'ah, maka pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan pendapat di atas, ya. Karena sesungguhnya akibat dari pengaruh yang dilakukan terhadap dada beliau di malam Isra, terjadi pula pengaruh yang sama setelah dilapangkan oleh Allah SWT secara maknawi. Hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Ini sebenarnya ada hadis yang sangat panjang yang menjelaskan hal ini, tapi maknanya sebenarnya sama dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, menurut Asy-Syaukani dikhususkan penyebutannya pada dada karena dada merupakan pusat bagi berbagai kehendak yang berasal dari ilmu dan pemahaman. Kalau kita kadang-kadang menyebut ilmu itu tempatnya di sini, tapi ada juga pemahaman itu sebenarnya tempatnya di sini, di dada, di hati. Maka kata Imam Malik itu menyatakan bahwa ilmu itu letaknya di sini, di dada. Apa yang belum tersimpan di dada ini bisa terlupakan atau bisa belum menjadi ilmu seseorang. Jadi kalau para alim ulama itu ilmunya sudah di dada, ya, sudah hafal di luar kepala tapi sudah masuk ke dalam dada begitu. Kalau ulama-ulama mutakhirin atau dai-dai mutakhirin itu ilmunya banyakkan di kitab atau bahkan ada yang di HP, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Nah,
Jadi menurut Asy-Syaukani dikhususkan penyebutannya pada dada karena dada merupakan pusat bagi berbagai kehendak yang berasal dari ilmu dan pemahaman. Sedangkan maksud anugerah kepada Rasulullah SAW adalah dengan melapangkan dan meluaskan dadanya hingga bisa mengerjakan dakwah yang disampaikan dan mampu memikul beban kenabian dan menjaga wahyunya. Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya seorang nabi itu baper, ya, kayak kita menyampaikan ilmu atau ngisi kajian yang ngaji jamaahnya banyak yang pulang, itu udah baper, wah jangan-jangan kita apa yang kita sampaikan nggak benar. Ini namanya apa? Tidak lapang dada kita. Bahkan ketika kita ditolak pun tidak boleh sakit hati sesungguhnya menyampaikan kebenaran Islam itu. Ya, tidak boleh sakit hati. Kenapa? Karena memang Allah SWT telah mengajarkan kepada Kanjeng Nabi begitu, dan Kanjeng Nabi adalah tauladan bagi kita, dan kita adalah penerus Kanjeng Nabi untuk menyampaikan risalah yang telah diturunkan kepadanya, dan ini menjadi kewajiban umatnya untuk senantiasa menyampaikan kebenaran Islam kepada generasi-generasi setelahnya. Untuk apa? Untuk supaya Islam itu benar-benar bisa tegak di muka bumi, karena memang Islam ini harus diterapkan, harus diamalkan, harus diterapkan secara nyata. Jadi Islam itu bukan hanya ilmu, tapi Islam ini adalah agama praktek, agama yang harus diamalkan. Nah, sedangkan diingatkannya berbagai kenikmatan dan kebaikan Allah SWT kepada Nabi SAW itu sebagai dorongan kepada Rasulullah SAW untuk mensyukurinya, agar Allah SWT memberikan tambahan kenikmatan, ya, agar Allah SWT memberikan tambahan kenikmatan, karena sebagaimana firman-Nya, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ya, barang siapa yang bersyukur akan nikmat yang telah Allah karuniakan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Maka di sini juga Rasulullah dituntut untuk mensyukuri seluruh nikmatnya, sehingga dengan bersyukurnya itu Allah akan tambahkan nikmatnya secara terus-menerus. Jadi setelah Allah karuniakan nikmat, ditambah lagi. Karena apa? Dengan diberikan nikmat Rasulullah bersyukur, kemudian ditambah nikmat, bersyukur lagi, ditambah nikmat, begitu seterusnya. Sehingga apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah SWT ini sampai mencapai kesempurnaan nikmat kepada Rasulullah SAW. Lalu dilanjutkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Nah, secara bahasa, Isa masih lama enggak? Ya? 8 menit lagi. Barangkali sebelum melanjutkan ayat setelahnya, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan oleh para jamaah sekalian, monggo. Ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Lalu Allah SWT melanjutkan firman-Nya, yaitu wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Secara bahasa, kata al-wizr ini berarti al-himlul thaqili. Nah, al-himlul thaqilu, beban yang berat. Ini bentuknya adalah na'at man'ut, beban yang berat. Bisa juga berarti adzanbu atau dosa. Disebut al-wizr karena dosa itu sesungguhnya akan menjadi beban bagi yang menyandangnya. Jadi orang yang berdosa itu adalah dosanya itu akan menjadi beban bagi orang yang mendapatkan dosa itu. Kenapa? Karena dengan dosa itu nanti dia akan mengalami
menerima beban yang berat dengan menerima siksaan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ayat ini banyak mufasir yang memaknai al-wizr. Ya. Al-wizr ini bahasa wa wada'na angkal wizrak. Ya. Al-wizr ini sebagai as-siqal atau beban. Sehingga pengertian ayat ini adalah wahatatna angka siklaka, dan kami lepaskan bebanmu darimu. Frasa wawada'na ya, sebagai apa? Maknanya adalah kami lepaskan, kami gugurkan, dan kami batalkan. Kami lepaskan, kami gugurkan, dan kami batalkan maksudnya. Hingga benar-benar tidak kembali dan tidak ada. Sedangkan angka wizrak berarti diangkat darimu bebanmu yang berat itu, yang kamu tidak sanggup untuk memikulnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat sesudahnya. Ya. Jadi sesungguhnya kita itu tidak mampu, tidak sanggup untuk memikul beban dosa. Ya. Maka ada salawat ya Abu Nawas itu gimana? Yang ya Allah, sesungguhnya aku bukanlah ahli surga, tetapi bukan juga tidak sanggup menjadi orang yang ahli neraka. Kenapa? Sesungguhnya kita ini nggak sanggup memikul beban dosa. Wahbah Az-Zuhaili juga mengutip sebuah pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah kami telah meringankan bagimu dari menanggung beban kenabian dan kerasulan. Kami memudahkan semua itu bagimu agar kamu ringan menjalaninya. Maka setelah penolakan dari kaumnya, sebagian dari kaumnya itu, kemudian Rasulullah mendapatkan kemenangan besar dengan hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan mengirim duta dakwahnya, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, seorang pemuda dalam waktu 1 tahun mampu mengubah pemahaman orang-orang Yasrib untuk menerima Islam, yang didampingi oleh As'ad bin Zurarah. Ya. Nah, tidak boleh dimaknai sebagai dosa akibat melakukan perbuatan maksiat, sebab Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT dan memiliki sifat maksum. Ya. Rasulullah ini adalah utusan Allah. Rasulullah memiliki sifat maksum, maka tidak boleh dimaknai beban berat yang dimaksud dosa ini adalah dosa akibat melakukan perbuatan maksiat. Rasulullah tidak pernah melakukan kemaksiatan, ya, karena Rasulullah maksum. Kita tambah sedikit ya Pak, biar sampai ini. Yakni terpelihara dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Oleh karena itu, kalaupun dimaknai sebagai dosa, maka sebagaimana diterangkan Mahmud Syafi'i, itu merupakan kinayah atau kiasan dari kemaksuman Nabi SAW dari dosa dan bersihnya beliau dari adnas atau dosa. Sehingga maksud dari diangkatnya dosa dari Rasulullah SAW adalah terpeliharanya beliau dari dosa dengan diberikannya sifat maksum kepadanya. Seperti itu. Jadi bukan Rasulullah itu diangkat dosanya itu maksudnya Rasulullah melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan, tetapi dibebaskannya Rasulullah dari perbuatan dosa dengan diberikannya sifat maksum kepadanya. Demikian, ya. Barangkali baru sampai 2 ayat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, karena dengan mengkaji ayat Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi hujah kita di hadapan Allah SWT bahwa kita
ada usaha untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran sehingga kita tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa khiwatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.